Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang penjajahan bangsa Portugis ya di Indonesia secara singkat, karena Portugis itu nggak terlalu lama di negeri kita ini, bercekolnya di negeri kita ini cuman nggak lebih dari 100 tahun ya, 100 tahun lah. Dan dampak yang nyata dari penjajahan Portugis itu adalah tersebarnya agama Katolik di wilayah Indonesia Timur. Karena memang di wilayah itu bangsa Portugis itu berjaya di wilayah Maluku, di wilayah NTT, dan juga di situ nggak masuk ke apa, nggak sempat menjajah Jawa, dan mereka nggak bisa sebenarnya menjajah Jawa dan juga daerah Sumatera lainnya, kecuali Malaka ya. Malaka, kalau Malaka itu di Malaysia sekarang. Nah, kita langsung loncat aja ke Belanda. Tentang Belanda, kalau ditanya ya, semua orang, Indonesia itu dijajahnya sama siapa? Belanda. Pasti ngejawabnya itu Belanda ya. Gak ada yang ngejawab, gak mungkin ya, maksudnya gak mungkin yang ngejawab Portugis dulu ataupun Inggris. Pasti ketika ditanya Indonesia dulunya dijajah sama siapa, pasti jawaban yang muncul di otak, yang pertama muncul itu Belanda. Kenapa Belanda? Ya memang Belanda ini penjajah yang paling lama berdiam di negeri kita, dan juga dampak dari si penjajah Belanda ini ke negeri kita itu sangat sangat berpengaruh banget gitu ya, sangat berpengaruh sekali dari segi bahasa, dari segi pemikiran, dari segi hukum, dari segi masyarakat, agama, ekonomi, dan hampir semuanya gitu berpengaruh di negeri kita gitu. Nah, tentang Belanda ini kalau Bapak jelaskan sekarang ya, Belanda ini sebenarnya negara sangat kecil ya, tidak lebih besar dari kota Bandung lah Belanda itu, dan populasi di Belanda kurang lebih setahu Bapak 5 sampai 15 juta ya. Kalau nggak salah itu, tapi kurang lebih segitu. Dan Belanda ini terkenal dengan kotanya, ada yang apa sih, kincir angin gitu. Kincir angin, dan juga orang-orang Belanda terkenal sangat, orang paling tinggi di dunia orang Belanda itu. Orang paling tinggi di dunia Belanda itu. Ya karena memang orang Belanda ini sudah terbiasa bersepeda di negeri mereka, karena di negeri Belanda orang-orang Belanda tidak terlalu padat. Nah, Belanda juga termasuk salah satu negara maju ya dalam segi teknologi dan ekonomi, tapi nggak dalam segi militer, nggak lagi Belanda. Indonesia lebih maju dalam segi militer dibanding Belanda. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih si Belanda ini negara kecil, tetapi Belanda ini kuat dalam sektor militer, terutama dalam ekonomi kuat negara Belanda itu? Jawabannya ada di sejarahnya. Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Pertanyaannya, berapa lama Belanda menjajah negeri kita? Pasti jawaban umum itu 350 tahun Belanda menjajahi negeri kita. Ya memang Bapak nggak menyalahkan sih, karena 350 tahun, tapi sebenarnya nggak 350 tahun, kita nggak dijajah 350 tahun gitu ya. Tapi Belanda memang diam di sini kurang lebih selama 350 tahun jangka waktunya berdiam tuh, bukan menjajahnya ya. Menjajah nggak. Jadi maksudnya dari Sabang sampai Merauke Belanda itu nggak sempat menjajah sampai selama 350 tahun, nggak. Biasanya Belanda itu paling lama bercekol menduduk, apa sih, berdiam di Jawa, berdiam di Pulau Jawa Belanda itu, terutama di Batavia. Ini judulnya, kalian lihat, kedatangan Belanda dan terbentuknya VOC. VOC. Dan ingat ya, VOC itu adalah kongsi dagang pertama dan bukan pertama, kongsi dagang paling terkaya dan paling makmur di sepanjang sejarah, dan gak ada perusahaan apapun
perusahaan Amazon, Apple, perusahaan Microsoft yang nilai sahamnya menyaingi VOC. Karena apa? VOC itu adalah sebuah kongsi dagang pertama yang mendirikan konsep yang namanya investasi pasar. Itu pertama kali VOC itu. Ya, stock market itu VOC itu pertama kali. Dan punya investasi apa VOC pada waktu itu? VOC punya rempah-rempah. Makanya apa sih nilai saham VOC itu bertriliun-triliun dolar ya VOC itu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang VOC, Bapak akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih Belanda ini datang ke negeri kita, ya, terutama di Jawa dulu, ya. Ini. Nah, kalau misalnya berbicara tentang penjajahan Belanda di Indonesia, kita berbicara tentang bagaimana awalnya si Belanda ini bisa menjajah negeri kita. Semuanya itu dimulai karena orang ini, nih, namanya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini, kalau kalian belum tahu ya, Bapak jelaskan di sini. Dia ini orang Belanda. Dan dia ini yang membuka jalan penjajahan Belanda di Nusantara. Namanya Cornelis de Houtman, orang ini. Kalian bisa lihat di slide ini, PowerPoint. Dia ini ternyata lahir tanggal 2 April 1565 di Gouda, Belanda. Oh, orang Belanda dia ini. Nah, kemudian tahun 1592 dia ke Lisboa, baru lahir udah pergi ke Lisboa ya. Enggak juga. Jadi sebenarnya pada abad 16 ini terkenal sebagai abad penjelajahan. Apa yang dijelajahi? Yang dijelajahi itu berupa rempah-rempah, berupa harta kekayaan, yang rata-rata berada di dunia di ujung jauh di timur, yakni di negeri kita dan juga negeri India. Tapi rata-rata rempah-rempah itu adanya di negeri kita. Nah, kemudian balik lagi ya, dia ini orangnya tertarik untuk menjelajah gitu karena tersebar kabar, wah ternyata Portugis dan Spanyol berhasil menemukan dunia baru, ya. Portugis berhasil menjalin hubungan dengan salah satu kerajaan yang jauh di ujung timur. Ternyata kerajaan itu ada dan kerajaan itu adalah pusat rempah-rempah. Nah, dia Cornelis de Houtman pergi ke Lisboa. Lisboa kini wilayah Portugal. Portugal itu Portugis sama aja sebenarnya ya. Dia ini tujuannya mencari informasi tentang kepulauan rempah-rempah. Jadi diibaratkan kayak spy lah, kayak mata-mata. Cornelis de Houtman tuh mencari informasi tentang rempah-rempah di Portugis. Karena apa? Ya karena Portugis itu adalah bangsa yang udah sukses ya, yang udah sukses dalam menemukan rute pelayaran menuju rempah-rempah Portugis itu. Nah, tentu saja informasi ini kan sangat penting karena dalam peperangan informasi itu adalah senjata yang paling penting, informasi yang paling penting itu. Seorang koki gak mau ngasih resep rahasianya ya, resep rahasia. Kenapa masakannya itu enak ke yang lain gak akan yaitu karena itu informasi, karena kalau misalnya orang lain tahu pasti orang lain ngikutin dan dia gak akan jadi koki spesial. Sama halnya dengan Portugis. Kalau Portugis bocor informasi tentang kepulauan rempah-rempah ke negeri Eropa lain kayak Belanda, ya udah tersaingi Portugis. Tapi dia dapat informasinya ya karena menyelunup si Cornelis de Houtman ini, penyelundup ya. Nah, ketika dia dapat informasi mengenai negeri rempah-rempah, maka 2 tahun kemudian Cornelis de Houtman, tahun 1594 ada kabar bahwa tempat yang dimaksud
tempat negeri rempah-rempah yang dimaksud ini adalah Banten, ya, kota atau kesultanan di Banten. Nah, ketika itu langsung dia dengan seizin Raja Belanda pada saat itu berlayar menuju Banten bersama 4 kapal Belanda. Nah, dan dia tiba tanggal 27 Juni 1596. Nah, jadi 1 tahun dia berlayar. Dan ingat ya, dulu itu pelayaran itu gak sama kayak sekarang ya. 300-400 tahun yang lalu itu. Kalau sekarang kan kita berlayar naik kapal ya udah pakai mesin ya. Dan dulu itu hanya mengandalkan kompas dan juga hanya mengandalkan angin, dan banyak yang mati ketika masa perjalanan saking lama dan ganasnya gitu. Dan yang paling mengerikan itu, apakah si kapten itu tahu nggak jalan menuju tempatnya? Kalau dia nggak tahu ya udah mati gitu. Makanya di dalam kapal itu kru kapal ya, para nahkoda itu cenderung mereka ini paranoid ya, buruk sangka gitu. Tapi itu wajar aja. Nah, lanjut ke sini. Nah, 27 Juni 1596 Cornelis de Houtman pada akhirnya dia tiba di Banten. Ya. Namun diusir oleh otoritas Kesultanan Banten dan Portugis. Nah, kenapa dia diusir ya? Nah, ketika dia di Banten sebelumnya ya, dia ini membuat sebuah sumpah, bukan Cornelis, tapi Kesultanan Banten yang membuat sumpah. Nah, ketika dia tiba di Banten, Portugis, aduh, udah geleng-geleng kepala ini. Ini 4 kapal, benderanya beda, Belanda. Kok dia bisa tiba ke sini, kata orang Portugis? Jangan-jangan informasi udah bocor. Nah, dia Cornelis de Houtman diterima dengan apa? Dengan sambutan yang meriah gitu, dengan lapang dada oleh Kesultanan Banten dan orang-orang Banten. Ketika dia mendarat, karunya tamu gitunya disuguhan, dikasih makan ya. Dan Cornelis berbicara dengan Kesultanan, tujuan dan maksudnya apa berdagang. Oh, kamu mau dagang, kata Sultan Banten. Kata Cornelis de Houtman, ya saya ingin dagang secara sehat. Padahal tujuannya itu sama halnya sama kayak Portugis, bahwa dia ini ingin memonopoli perdagangan di Kesultanan Banten. Sama-sama jahatnya. Nah, malahan saking baiknya Kesultanan Banten pada saat itu, Kesultanan Banten itu membuat sumpah. Sumpahnya seperti apa? Ini ya sumpahnya. Nah, ini sumpah yang dibuat oleh Kesultanan Banten terhadap Cornelis de Houtman. Atas rahmat Allah Tuhan kami dan berhak kehendak kalian, tuan-tuan, bahwa kalian datang mengunjungi kami dengan 4 kapal. Dan karena kami telah melihat surat paten yang oleh Yang Mulia Pangeran Maurits van Nassau, ya, dengan segala hormat telah diperintahkan untuk dipertunjukkan kepada kami. Nah, maksudnya Pangeran Maurits van Nassau ini adalah seorang pemimpin Belanda waktu itu ya. Yang dengan surat itu kami mengetahui bahwa Yang Mulia menawarkan segala persahabatan dan persekutuan dengan kami, yang persahabatannya akan diteguhkan oleh kami. Wah, ini sangat tawaran yang menarik ini. Udah menawarkan persahabatan, dan persahabatan itu diperkuat oleh oleh Kesultanan Banten itu. Kami sangat puas untuk menjalin persekutuan dan persahabatan yang langgeng dengan Yang Mulia Pangeran dan dengan kalian. Tuan-tuan yang terhormat, dan kami bersumpah akan memelihara persahabatan dan persekutuan ini. Maksudnya persahabatan persekutuan itu maksudnya antara Belanda dan Kesultanan Banten ya. Yang nawarin ini dari pihak Kesultanan Banten kepada Cornelis. Akan memelihara persahabatan dan persekutuan ini dan untuk memerintahkan semua rakyat kami untuk melakukan hal yang sama. Itu sangat baik sekali. Dan itu adalah tawaran yang menggiurkan bagi Belanda. Diterima tawarannya. Tapi
eh, Cornelis de Houtman ini orangnya bisa Bapak bilang ini dia orang yang maaf ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang bajingan. Ketika dia udah eh, mendapatkan tawaran kayak gini, kayak yang mendapatkan tawaran menggiurkan seperti ini, Cornelis de Houtman malah apa coba? Ketika dia berdagang, ini ya udah ya pada awalnya dia baik-baik saja. 1 minggu kemudian dia baik, 2 minggu kemudian ya mulai ini ya simpat angkuhnya mentang-mentang udah ada apa eh, sumpah surat ini dia bersewenang-wenang di pasar perdagangan itu. Ini daerah saya ya. Kalian orang Banten, orang-orang rendahan nggak usah datang di sini nggak usah dagang di sini, dagang di sana saja. Portugis juga sama. Akhirnya jengkel orang-orang Banten ini dan mendengar berita itu Sultan juga ikutan jengkel. Akhirnya apa? Cornelis de Houtman diusir oleh Sultan Banten. Nah, ketika dia diusir oleh Sultan Banten dan juga Portugis, dia luntang-lantung istilahnya. Dia mulai kemudian menuju Madura. Pada saat itu kapalnya rusak. Nah, ada salah satu kapal ya, kapal dari kerajaan mana Bapak lupa lagi, mohon maaf. Kapal. Nah, ketika apa sih kapal itu ingin membenarkan kapal Cornelis de Houtman, Cornelis de Houtman itu buruk sangka gitu ya. Dikira bajak laut malah ditembak kapal itu. Cornelis de Houtman mendarat di Madura dan bertemu dengan orang-orang Madura di sana. Sama orang-orang Madura diterima dengan senang hati. Silahkan tamu yang udah datang dari tempat jauh, marilah kita makan-makan, marilah kita bersahabat, marilah kita bersantai di sini bersama-sama. Tapi Cornelis de Houtman dengan kejam malah memancing konflik di sana dan akhirnya terjadi konflik di Madura. Dia kemudian lari dari Madura, kemudian dia ke Bali. 1 tahun kemudian dia tiba di Bali. Nah, ketika dia tiba di Bali, ada Portugis di sana. Nah, terjadi persengketaan antara Cornelis de Houtman dan pihak si Portugis. Cornelis de Houtman gak senang sama Portugis, Portugis gak senang sama Cornelis de Houtman. Akhirnya terjadi konflik antara mereka berdua dan yang menang siapa? Portugis. Cornelis de Houtman terusir lagi dia ini ya, Cornelis de Houtman. Nah, ketika dia terusir, Cornelis de Houtman kemana? Akhirnya dia melirik Aceh dan dia ingin memonopoli perdagangan di Aceh. Tapi Cornelis de Houtman itu salah besar. Dia tidak tahu bahwa Kesultanan Aceh ini adalah kesultanan yang paling kuat pada saat itu. Karena Kesultanan Aceh menjalin hubungan dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Sebuah kekaisaran yang paling kuat pada saat itu. Nah, dia pengen memonopoli, tapi orang-orang Aceh pinter. Dia tahu ini orang jahat nih ya, si Cornelis de Houtman. Nah, akhirnya apa? Terjadi konflik antara Cornelis de Houtman dan Kesultanan Aceh pada tahun 1598. Terjadi konflik di antara mereka berdua. Pada saat itu Aceh gak ada, ketika mau perang antara Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman, Aceh gak ada pemimpin yang kompeten, yang bisa untuk memimpin rakyatnya. Nah, ketika krisis pemimpin tersebut, datanglah seorang wanita yang bernama Laksamana Kemalahayati namanya. Dan dialah yang memimpin armada Aceh melawan Belanda. Terjadilah peperangan di antara kedua belah pihak. Aceh dipimpin oleh Laksamana Kemalahayati. Cornelis de Houtman memimpin Belanda. Mereka perang dan akhirnya Belanda kalah dan tewas Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Gitu. Cornelis de Houtman tewas, Belanda terusir, dan Aceh menang. Nah, akan tetapi
informasi yang sudah didapatkan oleh Cornelis de Houtman yang sudah ditulis oleh dia, dibawa krunya balik lagi ke Belanda, dan informasi mengenai perdagangan dan perjalanan pengalaman Cornelis de Houtman itu dibaca oleh orang-orang Belanda, dan berbondong-bondong orang Belanda mulai mengunjungi Nusantara. Nah, gitu. Nah, ini juga beliau ya, Laksamana Kemalahayati. Ini sebenarnya bukan lukisan yang akurat, gak akurat lukisan ini karena ini baru dugaan aja ya. Kurang lebih kayak ginilah rupa beliau, Laksamana Kemalahayati.